Ya, menjadi pertanyaan besar tentunya pemirsa, bagaimana bonus demografi ini bisa menjadi hal yang sangat diuntungkan, bukannya menjadi malapetaka, bahkan menjadi bom waktu. Karena diketahui pengangguran yang disumbang oleh generasi Z ini sangat besar, angkanya bahkan mencapai 10 juta orang. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu tentunya. Sebelum kita membahas lebih jauh Pak mengenai Gen Z ini, ada baiknya ya kita terlebih dahulu melihat bagaimana sih data yang diperoleh dari BPS, dari Badan Pusat Statistik mulai dari tahun 2023, di mana memang jumlah penduduk Indonesia ini ada sebanyak 275 juta penduduk, terdiri dari laki-laki 139,3 juta dan juga perempuan 136,3 juta jiwa untuk penduduk perempuan. Ini data yang diperoleh dari BPS per 20 Februari 2023, pemirsa. Selanjutnya kita juga akan melihat betapa atau berapa banyaknya jumlah penduduk jika dikelompokkan dalam kategori umur ataupun generasi. Sebagaimana kita ketahui, pemirsa mungkin sudah banyak sekali mendengar istilah-istilah boomer, istilah Gen X, istilah Gen Z. Nah, dari data BPS, 175 juta penduduk Indonesia, terdapat ada 29,2 juta jiwa generasi pre-boomer dan boomer. Jadi mereka ini adalah yang lahir sebelum tahun 1964 hingga tahun 1964. Ada 14,2 juta jiwa laki-laki dan juga 15,3 juta jiwa perempuan. Selanjutnya pemirsa adalah generasi X. Ini mereka yang lahir tahun 1965 hingga 1980. Total ada 49,1 juta jiwa, terdiri dari 24,5 juta jiwa dan 24,6 juta jiwa penduduk perempuan. Kita lanjutkan generasi milenial, ini adalah generasi saya, Pak Trubus, ini lahir tahun 1981 sampai 1996. Ini adalah generasi yang jumlahnya juga cukup besar, terdiri dari 32,1 jiwa laki-laki dan 31,4 juta jiwa perempuan. Nah, inilah sekarang yang ditampilkan generasi Z yang tentunya masih menjadi banyak sekali perbincangan. Kelompok umur yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012, artinya ini usianya dari 12 tahun hingga yang tertua sekitar 27 tahun. Jumlah Gen Z ini sebanyak 67 juta jiwa, luar biasa. Terdiri dari remaja putra ada 34,4 juta dan juga remaja putri sebanyak 32,6 juta jiwa. Ini data jumlah penduduk berdasarkan generasi. Jika kita sudah lihat data yang diambil langsung dari Badan Pusat Statistik, jumlahnya luar biasa sekali. Kita akan simak lagi, satu lagi data yang dihadirkan langsung dari Badan Pusat Statistik, pemirsa. Nah, ini adalah pos generasi Z yang juga sangat menyumbang angka yang besar sekali. Jumlahnya tidak main-main, pemirsa. 67,8 juta jiwa terekam dalam data BPS, 33,9 juta laki-laki, 33,9 juta jiwa anak perempuan. Jadi ini rentang usianya sekitar 12 tahun ke bawah. Artinya kalau kita bisa melihat, Pak Trubus, generasi pos Gen Z dan juga milenial luar biasa menyumbang kependudukan Indonesia begitu besar. Ini kan juga menjadi hal yang sebenarnya diuntungkan, tapi bisa juga itu satu sisi bom waktu. Bagaimana kemudian angka-angka ini kita khawatirkan tidak menyumbang angka pengangguran yang semakin besar, karena kalau angka pengangguran ini sudah menyentuh angka 10 juta jiwa. Iya, menurut saya ini perlu hadir pemerintah ya dalam ini negara untuk memberikan satu kebijakan tersendiri terkait dengan bagaimana masa depan Gen Z. Dalam arti bahwa nanti pemerintah perlu mengeluarkan satu kebijakan regulasi terhadap perkembangan ataupun masa depan dari Gen Z ini. Nah, misalnya bisa saja pemerintah nanti membentuk satu kementerian tersendiri terkait Gen Z ini. Karena kan ini menyumbang kontribusinya besar sekali, karena itu mungkin ada kan kita ada Kementerian Pemuda dan Olahraga mungkin selama ini sudah ada. Sudah ada, tinggal tambah saja misalnya Gen Z dimasukkan di situ bagian dari ini misalnya. Nah, atau juga nanti pemerintah perlu terkait memberikan
ruang pekerjaan yang luas kepada mereka melalui kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah sendiri. Tapi gitu. selama ini kan memang kebijakan sudah cukup banyak ya Pak, sudah ada banyak kartu prakerja, pelatihan-pelatihan juga sudah dilakukan. Tapi faktanya pengangguran ini justru banyak disumbang dari lulusan SMK, bahkan yang sudah ibaratnya sudah siap lah untuk bekerja. Ini yang salah apa sebenarnya Pak? Iya, yang salah memang ini antara permintaan dan penawarannya itu nggak seimbang gitu. Artinya kriteria yang dibutuhkan pekerjaannya itu dengan kapasitas atau kemampuan dari Gen Z sendiri nggak nyambung gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu nggak ada link and match-nya itu nggak kena gitu. Okay. Itu persoalannya. Yang kedua saya melihat memang ini semua bersumber juga dari bagaimana pemerintah selama ini kurang memperhatikan keberadaan Gen Z, hanya kaitannya diberikan pelatihan tapi tidak diberi lanjutan seperti apa selanjutnya kan gitu. Apakah mereka bisa diterima di tempat pekerjaannya itu ataukah mereka bisa istilahnya mengembangkan kapasitasnya yang lebih luas dalam hal kemajuan mengenai teknologi misalnya, mengenai digital, mengenai lapangan pekerjaan yang selama ini bayangan masyarakat kan selalu cuma pekerjaan itu formal gitu. Nah sementara pekerjaan informal itu kan banyak. Nah mungkin bagaimana nanti diarahkan untuk hal-hal yang sifatnya formal maupun informal. Kalau kita orientasinya formal semua memang akhirnya munculnya pengangguran ini gitu. Tapi memang ini penting. Yang kedua memang pemerintah perlu mungkin di tingkat, karena ini kan ada tempatnya kan asal. Misalnya di kampung-kampung halamannya, kan kita ada dana desa. Mungkin itu dana desa bisa diolah kelola sedemikian rupa, sebagian untuk pengembangan Gen Z agar Gen Z ini bisa berkembang di desanya, mengembangkan entah apa pariwisata, kita akan coba gitu. Hadirkan juga bagaimana data pengangguran, tapi terlebih dahulu ini adalah merupakan data survei kependudukan pemirsa. Nah, kita sekarang akan hadirkan bagaimana kemudian jumlah Gen Z yang menganggur. Jadi data dari BPS pemirsa. Sekitar 9,9 juta, jadi memang tidak sampai 10 juta, tapi hampir ya. Jadi terdiri dari 4,17 juta orang dan juga laki-laki dan juga 5,73 juta orang perempuan. Ini adalah dari generasi Z yang rentang usianya tadi disebutkan sampai dari 12 sampai usia 27 tahun. Artinya memang ini angka yang besar sekali Pak. Tapi kalau tadi Pak kita juga akan menghadirkan bagaimana pernyataan langsung dari Menaker Ida Fauziah yang kemudian juga mengungkapkan bagaimana kemudian pernyataan dari pemerintah bahwa generasi Z ini memang salah satu yang menyumbang pengangguran yang paling besar di Republik Indonesia. Berikut pernyataan selengkapnya. Ya, ini adalah pernyataan dari Menaker Ida Fauziah. Mereka yang pengangguran adalah kebanyakan generasi Z. Mereka yang rentang usianya 18 sampai 24 tahun, selesai lulus SMA, SMK, atau mereka lulus perguruan tinggi. Rata-rata mereka adalah posisinya, kalau 18 tahun biasanya posisinya mencari pekerjaan atau meneruskan kuliah. Ini bahkan dari Menaker sendiri sebenarnya sudah memiliki kesadaran bahwa memang dominasi pengangguran itu justru dari generasi Z yang memang bahkan sudah sebenarnya diberikan pelatihan-pelatihan. Tapi sekali lagi penciptaan lapangan kerjanya ini ternyata tidak selaras dengan kemampuan dari kualitas Gen Z tersebut. Iya, ini kan persoalannya kemudian banyak perusahaan menetapkan kriteria itu tidak selaras dengan kemampuan yang ada di Gen Z sendiri gitu loh. Jadi akhirnya Gen Z ini kesulitan untuk masuk lapangan pekerjaan yang sebenarnya cukup banyak juga, cuman karena Gen Z-nya tidak bisa menyesuaikan dengan perusahaan yang ditawarkan itu, jobnya lah, job desk-nya itu nggak ada, ya akhirnya mereka nggak bisa masuk. Sementara ini kan itu yang kedua, memang pemerintah sendiri harus memikirkan bagaimana kemudian agar perusahaan-perusahaan itu bisa menerima gitu loh, bisa menerima. Artinya kriterianya diturunkan. Mungkin pemerintah perlu juga menggenjot memberikan lulusan SMK juga paling besar. Besar. Nah ini kan juga harus disalurkan. Jadi tidak semerta-merta hanya mengatakan bahwa ini persoalan bonus demografi, ini persoalan kemudian mereka menyumbang pengangguran yang tinggi dan semuanya, tapi tanpa ada solusi.
Nah, kalau nggak seperti itu ya ujung-ujungnya mereka akhirnya menjadi generasi yang frustasi kan, karena mencari pekerjaan nggak ada. Ini kan berbicara mengenai generasi frustasi, ada fenomena menarik juga Pak Trubus, bahwa Gen Z ini kerap dikaitkan dengan kutu loncat. Jadi pengangguran yang sebenarnya dia tadinya sudah punya pekerjaan, tapi kemudian berpindah-pindah karena tidak stabil dalam satu perusahaan tertentu. Ini kita akan bahas fenomena ini karena cukup marak terjadi, namun usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Ada gitu loh. Iya, paradoks pemirsa bahwa Gen Z ini kerap diidentikan dengan kaum kutu loncat, cukup banyak menyumbang pengangguran, namun pada saat yang bersamaan memang identik dengan Gen Z yang memiliki gaya hidup santai, kemudian juga menikmati hal-hal baru. Kita akan bahas dan kita juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana Gen Z sebutannya kutu loncat. Karena 86% karyawan resign ini ternyata berasal dari Gen Z. Ini adalah sumber dari Kita Lulus Work Culture Report, pemirsa. Dan selanjutnya, bagaimana kemudian Gen Z ini memutuskan berpindah perusahaan dalam rentang waktu yang begitu cepat? Sejumlah alasan sudah terekam dalam survei. 33% pemirsa karena ada tawaran dari perusahaan lain, 25% pekerjaan tidak sesuai dengan passion, 25% lainnya karena alasan pekerjaan yang menumpuk, dan 21% sisanya karena alasannya budaya kerja perusahaan. Selanjutnya, kita akan membandingkan bagaimana loyalitas pekerja berdasarkan generasi. Ini survei yang dilakukan oleh Job Planet. Dari Gen X usia di atas 35 tahun mampu bertahan selama 1 tahun itu sebanyak 10%. Tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun besar angkanya 42,5%. Kita akan coba lihat bagaimana generasi selanjutnya. Jika tadi ini Gen X, generasi Y rentang usia 21 sampai 35 tahun, tingkat loyalitas untuk 1 tahun sekitar 30,2%, tapi untuk di atas 5 tahun 9,5%. Generasi selanjutnya bagaimana dengan generasi Z? Nah, ini data dari Job Planet menyebut Gen Z yang bertahan bekerja selama 1 tahun besar, sebanyak 57,3%. Tapi yang bertahan sampai di atas 5 tahun pemirsa ternyata sedikit, 5,8% saja. Jadi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya cita-cita dari Gen Z ini? Nah, kita akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini ada survei tentunya dari PPM dan juga CHCD. Bekerja sama ini juga sudah melakukan survei terhadap Gen Z pemirsa. Jadi diperoleh hasil 29,4% ini ingin menjadi wira swasta. 29,4% lainnya berharap dapat pekerjaan sebagai ASN. Kemudian sisanya karyawan, profesional, freelancer, dan juga lainnya. Langsung saja Pak Trubus, apa yang bisa dibaca dari data-data ini, dari data Gen Z dikaitkan dengan kutu loncat tadi? Iya, kalau saya lihat memang namanya Gen Z itu kan pengen mencari ini jati dirinya ya, jadi ingin mencoba, trial errornya itu tinggi, rasa keponya juga tinggi, sehingga mereka maunya mencari sesuatu yang cocok untuk dirinya, mencoba lagi ke tempat lain yang lebih cocok lagi, kalau nggak cocok dia pindah lagi. Apakah itu hal yang positif? Iya, satu sisi positif, karena apa? Karena dia akan menambah banyak pengalaman kan gitu. Jadi dia punya pengetahuan yang lebih. Itulah ciri-ciri dari anak muda yang pengen belajar, kepo, rasa kepo tinggi. Tetapi persoalannya memang kemudian bagaimana perusahaan yang tempat dia bekerja begitu sudah dididik, sudah dilatih dengan bagus, akhirnya dia berpindah, kan dia akhirnya merugilah, bahasa kerennya kan merugi. Jadi, tetapi ini persoalan yang menarik bahwa kenapa kok pilihannya kebanyakan di dunia PNS gitu ya, ASN. Nah, ini juga pikiran pemerintah harus membuka seluas-luasnya ini untuk ASN agar dari kalangan Gen Z itu bisa diterima gitu. Dan termasuk di dalamnya adalah dunia entrepreneur, pariwisata, wirausaha itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Artinya di sini Kementerian UMKM, Kementerian yang kaitan dengan ASN, Kemenpan RB perlu membuat kebijakan juga gitu, termasuk Menaker juga. Nah, sehingga semuanya terintegrasi, bagaimana kolaborasi untuk menciptakan satu kebijakan yang betul-betul bisa istilahnya melindungi kepada Gen Z dan masa depan Gen Z itu sendiri gitu, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang frustasi, generasi yang kemudian merasa diri sebagai yang tidak diperhatikan atau termarginalkan. Apakah ini sebenarnya menjadi permasalahan dari pemerintah yang memang harus turun tangan untuk melihat hal ini, atau sebenarnya ini memang persoalan sosial yang terjadi pada saat ini sehingga memang merubah persepsi ataupun merubah mentalitas dari generasi zaman sekarang, Pak Tulus? Iya, bisa dua-duanya. Bisa dari pemerintah sendiri yang memang harus
harus perhatian terhadap kondisi munculnya kelompok Gen Z ini yang begitu besar dan selama ini hanya dimanipulasi untuk kepentingan politik saja. Nah, sekarang bagaimana kemudian juga ini adalah bagian dari masalah sosial, karena bagaimanapun juga dia kan juga punya jaringan, punya pertemanan, dan dia juga punya asa yang tinggi terhadap, semangatnya juga sangat tinggi terhadap hal-hal yang sifatnya kebaruan. Tapi mungkin ini diarahkan dalam hal-hal yang positif. Nah, makanya perlu pengembangan dalam konteks misalnya AI, dalam konteks digital, dalam konteks yang memang sekarang ini banyak mewarnai dunia masa depan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir menurut saya ya Gen Z ini memang bagaimana juga harus dibimbing. Nah, perhatian dari seniornya juga perlu ini untuk memberikan satu semacam ya arahan, bimbingan ya. Jadi pemerintah jangan hanya berpikir sudah dikasih pelatihan, dikasih ini, tapi mereka nggak bekerja, atau mereka sudah diarahkan masuk di dunia kerja, tetapi di perusahaannya dia nggak kerasan, pindah lagi. Ini jangan hanya itu, kan jumlah persennya kan kecil misalnya, kalau misalnya ada. Nah, itu bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan semacam akses kepada mereka agar mereka itu bisa istilahnya ya mapan lah, punya pendirian, prinsip yang mengembangkan karirnya. Artinya dia disuruh milih pekerjaanmu yang paling cocok suka apa. Nah, terus dikembangkan aja itu sampai ke titik yang dimana kemudian dia mencapai titik kepuasan, atau mereka mencapai titik ini ya ya sesuai harapannya gitu, sesuai asanya itu, Mbak. Ini menjadi persoalan yang sebenarnya tidak banyak orang yang menyadari, tapi cepat atau lambat ini akan menjadi persoalan yang besar tentunya, dan kita harapkan ini menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.